sehat walafiat ya. Amin. Anak-anakku, kali ini adalah pertemuan yang ke-6 dengan materi yaitu tentang dinamika penduduk Asia. Anak-anakku, adapun tujuan dari materi ini adalah satu, yaitu dapat menjelaskan pengertian dinamika penduduk, dan yang kedua, dapat menjelaskan dinamika penduduk Asia dalam aspek jumlah penduduk, persebaran, dan laju penduduk. Kemudian yang ketiga, yaitu dapat menjelaskan dinamika penduduk Asia dalam aspek komposisi berdasarkan ras, usia, agama, dan budaya. Nah, setelah selesai nanti menyimak video, kalian bisa mengerjakan tugas. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Yeyen dalam belajar IPS. Hari ini kita akan masuk ke materi dinamika penduduk Asia. Enjoy! Adakah yang tahu kapan hari populasi dunia? Berdasarkan situs resmi United Nations, penetapan Hari Populasi Dunia muncul pada tahun 1989 dan didirikan oleh Dewan Pengurus Program Pembangunan PBB. Penetapan Hari Populasi Dunia terinspirasi oleh kepentingan publik terkait Hari 5 Miliar pada tanggal 11 Juli 1987, di mana pada hari tersebut diperkirakan populasi dunia mencapai 5 miliar orang. Hari Populasi Dunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai masalah kependudukan, seperti pentingnya keluarga berencana, kesetaraan gender, kemiskinan, kesehatan ibu, dan hak asasi manusia. Kelebihan populasi di dunia tentu akan meningkatkan masalah pada lingkungan dan pembangunan. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Penduduk senantiasa berubah dari segi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi. Oleh karena itu, penduduk mengalami dinamika atau biasa disebut dinamika penduduk. Jadi, dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Jumlah penduduk dunia dari tahun ke tahun semakin meningkat pesat. Laporan PBB yang bertajuk World Population Prospect yang dirilis tahun 2019 memprediksi bahwa populasi dunia pada tahun 2020 mencapai 8 miliar dan tahun 2030 mencapai 8,5 miliar. Ini berarti populasi di dunia akan terus meningkat pada dekade mendatang. Jumlah penduduk terbesar dunia masih dipegang oleh Cina, yaitu dengan jumlah penduduk 1,4 miliar. Dan di urutan kedua ada India dengan jumlah penduduk 1,3 miliar. Kemudian di urutan ketiga ada Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 331 juta. Dan posisi keempat diduduki oleh Indonesia dengan jumlah penduduk 273 juta.
Persebaran penduduk Asia tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah di Asia dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sedangkan di wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,5% per tahun, tetapi persebaran dan pertumbuhan penduduk di Asia tidak merata di setiap kawasan, seperti di Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Kelima negara tadi merupakan negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu di atas 2,5%. Berdasarkan data dari WPDS 2015, komposisi penduduk Asia berdasarkan usia terbagi menjadi 25% penduduk Asia berusia kurang dari 15 tahun. Yang kedua, 67% penduduk Asia usianya 15 sampai 65 tahun. Dan yang ketiga, 8% penduduk Asia berusia lebih dari 85 tahun. Bagaimana dengan Human Development Index penduduk Asia? HDI atau biasa yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur kualitas penduduk dalam suatu negara. Ada 3 komponen untuk mengukur IPM suatu negara, yaitu ada indikator angka harapan hidup, yang kedua ada pendidikan, dan yang ketiga ada pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, lama pendidikan yang lebih lama, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Hal itu berkebalikan dengan negara yang memiliki skor HDI yang sedang atau yang rendah. Berikut adalah kualitas penduduk Asia berdasarkan indikator HDI. Negara yang memiliki skor HDI sangat tinggi antara lain ada Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Sedangkan yang memiliki skor HDI sedang ada Indonesia dan Filipina. Dan yang memiliki skor HDI rendah yaitu ada negara Nepal. Berdasarkan komposisinya, penduduk di benua Asia terbagi menjadi 3 ras utama, yaitu ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, dan ada ras Negroid. Ras Mongoloid mayoritas mendiami wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Sedangkan ras Kaukasoid mendiami wilayah Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan bagian tengah. Dan ras Negroid mendiami Asia Selatan bagian selatan, Asia Barat bagian selatan, dan Asia Barat bagian utara. Itu tadi pembagian dinamika penduduk Asia berdasarkan komposisi ras. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Sejumlah agama kemudian dianut oleh banyak negara, dan sebarannya dapat kalian lihat di gambar berikut.
Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contohnya Indonesia. Di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Jadi, jangan lupakan bahasa daerah kalian ya. Keragaman dan kekayaan budaya Asia terlihat juga dari karya seni, literatur, dan juga musik. Adapun contohnya, ada porselin, ada lukisan, ada kaligrafi, ada tekstil, dan juga arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya di benua Asia. Contohnya, ada angklung dari Indonesia, cake dari Thailand, zongruan dari Cina, ajeng dari Korea Selatan, dan sitar dari India. Sekian saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Bagaimana Nana dengan materi tadi? Mudah dipahami kan? Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas dan selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pada pekerjaan